Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Namanya adalah Najwa Khairunisa. Perempuan berusia 16 tahun itu saat ini bersekolah di salah satu SMA di kota Jakarta. Rambut selalu terurai dan selalu memakai dress batas lutut. Itulah ciri khasnya. Dia terlahir sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara. Satu kakaknya adalah seorang lelaki sebagai anak sulung, sementara 2 lainnya adalah perempuan. Ayahnya bertugas sebagai prajurit negara, yaitu seorang TNI Angkatan Udara berpangkat sersan kepala. Orang-orang biasa menyapa akrab dengan panggilan Pak Bayu. Selain itu, Pak Bayu juga memiliki kelebihan dalam bidang spiritual. Beliau termasuk dalam garis indigo, seorang yang mampu melihat ataupun berkomunikasi dengan makhluk gaib. Tapi entah tingkat yang mana Pak Bayu berada. Apakah hanya mampu melihat ataukah juga mampu berkomunikasi? Sedangkan Bunda Najwa merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta. Bu Marisa adalah namanya. Sebuah keluarga yang hangat, bahagia, selalu melibatkan kasih sayang dan cinta. Dan cerita ini berawal 16 tahun yang lalu. Sembilan bulan sudah Bu Marisa mengandung anak yang keempat. Bersama sang suami, beliau menyambut bayi itu memandang dunia. Bahagia bercampur haru yang terlukis di hati keduanya. Yang kemudian bayi itu diberi nama Najwa Khairunisa. Dekapan hangat penuh kasih sayang mereka berikan. Dan rasanya tetap sama hingga detik ini. Merekalah yang paling istimewa bagi Najwa. Sejak Najwa berusia 1 bulan, Bu Marisa sudah kembali berdinas di rumah sakit jiwa selaku dokter spesialis. Beliau tidak bisa meninggalkan aktivitasnya yang sangat padat, sehingga Najwa lebih banyak menghabiskan waktu dengan si bibi yang mengasuh. Begitupun dengan sang ayah yang sama sibuknya juga. Beliau lebih mengutamakan perannya selaku prajurit, bahkan terkadang pulang sebulan sekali. Waktu pun terus berjalan. Usia Najwa telah beranjak 5 tahun. Masa di mana dia sudah layak masuk sekolah TK. Dan itulah yang dilakukan Bu Marisa. Beliau memasukkan Najwa menjadi murid salah satu TK bersama anak yang lain. Di hari pertama masuk sekolah, Najwa yang begitu pemalu, sulit untuk bersosialisasi dan merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolah. Seperti ada yang aneh, ada sesuatu hal yang mengusik kenyamanannya. Kegiatan belajar mengajar yang disertai bernyanyi dan beberapa permainan yang dibina gurunya membuat suasana kelas sangat ceria dan menyenangkan. Tapi tidak untuk Najwa. Dia justru lebih fokus pada kesendirian. Matanya terus mengarah pada pintu kelas. Di sana, dengan jelas, dia melihat ada sesosok tinggi besar berbulu lebat. Mukanya hitam dan bertaring di balik pintu tersebut. Sontak Najwa berteriak panik penuh ketakutan, menggegerkan seluruh orang yang berada di lingkungan sekolah. Ada apa, Najwa? Tanya Bu Guru lembut. Dengan tergagap, dia menjelaskan tentang apa yang dilihat. Tapi respon guru juga para orang tua yang menunggui anak mereka seakan-akan tidak percaya padanya. Itulah hari pertama Najwa keluar rumah sebagai anak TK. Di hari kedua, dia juga merasakan gangguan yang serupa. Tapi kali ini berwujud lain. Ketika jam istirahat, di saat teman-temannya asik memakan bekal masing-masing, dia terdiam memikirkan suasana yang tidak mengenakan untuk dilihat. Tampak beberapa meter di depan ada sesosok perempuan merintih. Bajunya compang-camping berdarah-darah.
tubuhnya sangatlah kurus kering. Tapi Najwa tidak menganggap itu sebagai hantu, melainkan seseorang yang sedang butuh pertolongan. Dia menjadi bingung dengan sikap orang yang berada di sekelilingnya. Sama sekali tidak ada yang menanggapi kehadiran wanita tersebut. Bahkan mereka merasa acuh, seolah tidak ada yang bisa melihat sosok itu. Najwa berpikir kalau yang dilihatnya hanyalah khayalan saja. Hari-hari Najwa kecil selalu dihadirkan dengan pemandangan dari dunia lain. Di tengah keramaian teman-temannya, dia merasa sangat kesepian. Karena sikap yang dianggap aneh, Najwa pun dihindari oleh teman-temannya. Tapi Najwa kecil menikmati kesendirian itu tanpa keluh kesah. Dengan tatapan yang kosong, dia terduduk di ayunan. Tampak ada permen gulali di bibir yang dibeli dari depan gerbang. Dia pun sibuk dengan dunianya sendiri. Hingga tiba-tiba dia melihat sesosok anak kecil berlarian. Perempuan kecil itu berkulit putih dengan memakai daster berwarna coklat. Terlihat cantik dengan lesung pipinya. Saat melihat Najwa, anak yang berwajah blasteran itu mendekat. Dengan tersenyum, dia pun memegang pipi Najwa sambil menyapa. Hai. Najwa tersenyum dan ikut menyapa. Sengaja dia memanggilnya kakak karena usia anak itu terlihat lebih tua sekitar 2 tahun darinya. Dengan disertai senyum tulus, anak cantik itu memperkenalkan dirinya. Kamu panggil saja aku Sydney. Kamu mau kan jadi temanku? Sontak saja Najwa mengiyakan tawaran itu. Nama kamu siapa? Dengan sikap polosnya, Sydney kembali bertanya. Dia bertanya dengan tutur bahasa yang halus dan sopan santun. Meski berwajah layaknya anak Indo, tapi bahasa Indonesianya terdengar fasih. Setelah memberitahu namanya, Najwa terlihat ceria dengan kehadiran Sydney. Sejak saat itu Najwa tidak lagi merasa kesepian. Meski teman dan guru menganggapnya aneh, tapi dia tidak memperdulikan hal itu. Dia merasa ada kebahagiaan tersendiri saat bermain dengan Sydney. Anak tidak kasat mata itu selalu bercerita apapun dan selalu ikut kemanapun Najwa pergi, bahkan sampai tidur. Bunda, bibi, dan saudaranya yang melihat hal itu pada Najwa hanya berpikir logis. Menurut mereka Najwa sedang berhalusinasi, sedangkan ayahnya belum tahu kondisi yang dialami saat itu. Mungkin karena kesibukannya, sehingga tidak memperhatikan Najwa dengan teliti. Suatu hari, Pak Bayu mendapat cuti kerja. Dia pun menghabiskan waktu bersama anak-anak. Tanpa ada keakraban dalam kerinduan itu. Kerinduan anak pada ayah. Begitupun sebaliknya, kerinduan ayah pada anak. Di saat itulah Pak Bayu baru tahu tentang kondisi Najwa, di mana ada seorang gadis cilik yang selalu bersamanya. Dia temanku ya. Boleh ya tinggal di sini? Semua keluarga bingung mendengar ucapan Najwa. Pak Bayu langsung mengusap kepala Najwa. Beliau mengizinkan kemauan anaknya itu, yang kemudian disuruh segera masuk kamar dan tidur. Dan sekarang cucilah kakimu. Jangan lupa berdoa sebelum kamu tidur. Ucap Bu Marisa mengingatkan. Setelah Najwa masuk kamar, Pak Bayu mengobrol dengan orang rumah, termasuk bibi pengasuh yang baru selesai makan malam. Pak Bayu memberitahu tentang penyebab sikap aneh Najwa selama ini. Beliau mengatakan kalau kemampuan indigo yang dimilikinya menurun pada Najwa. Jadi beliau mengharap agar semua bisa memahami kelakuan Najwa. Mungkin bukan hanya saat ini, tapi akan berlanjut sampai dia dewasa nanti. Mulai saat itu, keluarga besar sudah memahami dan mulai mengerti tentang apa yang terjadi dengan Najwa. Ada pesan dari bundanya yang selalu diingat tentang hal itu. Nak, Bunda izinkan dia main ke tempat kamu.
Tetapi kamu jangan mau kalau diajak ke tempatnya. Jangan pernah mau. Ingat ya pesan Bunda. Pesan itulah yang selalu diingat oleh Najwa. Hingga akhirnya dia habiskan banyak waktu untuk bermain dengan Sydney, sosok sahabat hantu. Sydney adalah sahabat pertama Najwa. Walaupun tidak semua orang bisa melihat wujudnya, tapi tidak masalah bagi Najwa, selagi dia merasa ada frekuensi yang sama dengannya. Saat menginjak kelas 6 SD, barulah Sydney menceritakan tentang masa lalunya hingga menjadi sosok hantu. Sydney adalah anak tunggal keturunan Belanda. Dia meninggal dunia di era tahun 1920-an. Ayahnya adalah tentara Belanda, sedangkan ibunya punya usaha toko sepatu di Jakarta. Meski berasal dari keluarga Belanda, tetapi keluarganya sangat cinta Indonesia. Karena alasan itulah keluarga Najwa dikucilkan. Dan kesedihan itu bermula saat ayah Sydney tewas di tangan bangsanya sendiri. Dia telah dianggap berkhianat. Karena pada saat itu, dia melindungi dan membebaskan tentara Indonesia yang disandera. Sejak ayahnya gugur, ibu Sydney yang tengah mengandung anak kedua ditemukan gantung diri di dalam kamar. Kejadian mengerikan itu disaksikan langsung oleh Sydney. Kemudian, sejak ayah dan ibunya meninggal dunia, Sydney diasuh oleh Bu Atik, asisten rumah tangga mereka yang merupakan perempuan asal Jawa. Mereka hidup berdua di rumah peninggalan ayah dan ibu Sydney. Beberapa tahun kemudian, Sydney sakit paru-paru dan akhirnya meninggal dunia. Dia dimakamkan di belakang TK yang digusur. Itulah kisah Sydney yang bagaimanapun Najwa selalu menganggapnya sebagai sahabat. Semenjak ayah Najwa tahu tentang kemampuan yang dimiliki si anak bungsu, beliau sering meluangkan waktu untuk mengobrol bersamanya. Beliau memberitahu bahwa Najwa mempunyai satu amanah dari Tuhan, yakni bisa melihat mereka yang tidak semua orang mampu melihat. Pak Bayu memberi banyak pesan tentang hal itu. Jadi ketika Najwa melihat sosok-sosok yang buruk rupa, dia tidak perlu cemas lagi. Secara perlahan, Najwa mulai bisa menyesuaikan diri, menahan diri, dan selalu kuat batin menghadapi dunia dimensi yang berbeda. Hingga kemampuannya merambah pada satu tingkat yang lebih menegangkan. Kemampuan itu muncul saat dia ikut melayat di rumah orang tua temannya bersama para guru, di mana ayah dan ibu temannya itu meninggal akibat kecelakaan. Begitu sampai, mendadak ada sesuatu yang merasuk di dalam kepala Najwa. Mendadak dia melihat seperti ada tayangan kronologis yang sangat jelas, seperti berkaitan dengan kematian orang tua dari temannya. Dan seakan-akan dia berada di tempat tersebut. Saat melihat langsung peristiwa yang sedang terjadi, dia pun menjadi bingung. Inilah kali pertama dia mampu menembus waktu. Najwa hanya bisa berdiam di tempat duduknya. Dan kronologis kejadian yang dia tangkap tidaklah sama dengan kenyataan, di mana orang bilang penyebab dari kematian tersebut akibat kecelakaan, sedangkan yang dia saksikan, mereka meninggal karena dibunuh oleh beberapa preman. Tapi Najwa tidak akan mengungkit masalah itu. Dia menyimpannya sendiri. Dan hal itu terus berkelanjutan. Setiap kali dia mengunjungi suatu tempat atau berjumpa dengan temannya yang sedang bermasalah,
Pasti terlihat kronologis kejadian di waktu mundur, seakan tubuhnya berada di tempat dan di waktu kejadian. Menjadi perempuan dengan memiliki indera keenam baginya tidaklah mudah. Apalagi sewaktu memasuki jam tidur malam, ada saja makhluk yang datang ingin bercerita tentang masa hidup mereka. Setiap kali akan tidur, selalu terlihat sosok perempuan berbaju putih, berambut gimbal, wajahnya tirus, putih pucat, badannya basah berlumuran darah, dan berbau busuk. Sosok itu selalu mengganggu malam Najwa. Semakin dia coba pejamkan mata, semakin mengejar wujud penampakan itu. Hingga setiap malam, Najwa tidak pernah tidur. Tetapi dengan adanya Sydney, dia tidak pernah kesepian. Dia juga mampu menghalau bayangan berbagai sosok. Sydney membantunya dalam mengasah kemampuan yang dia miliki. Semua itu dilalui hari demi hari. Selalu bertemu sosok baru yang tentunya tidaklah enak untuk dipandang. Tetapi Najwa sudah terbiasa. Dan sekarang dia sudah di bangku SMA. Tentu sudah lebih dewasa dalam mengambil sikap. Yang pasti, persahabatannya dengan Sydney akan selalu ada. Walaupun fisik Sydney tetap masih anak-anak, dia akan selalu sayang Sydney yang dulu dan Sydney yang sekarang. Hari Minggu, cuaca tampak cerah. Awan-awan putih menghiasi birunya langit pagi ini. Agil bersama keempat teman sekolahnya, Ita, Dimas, Adi, dan Rizky, punya rencana untuk mengisi hari libur sekolah dengan camping di hutan pinus, di mana letaknya tidaklah jauh dari desa mereka. Jam 9 pagi mereka memutuskan untuk berkumpul terlebih dahulu di rumah Rizky. Karena kebetulan jarak dari rumah dia ke hutan pinus itu lumayan dekat. Mereka hanya berniat untuk liwetan atau melakukan kegiatan makan bersama, yang mana acara makan tersebut hanya beralaskan daun pisang sebagai pengganti piring. Segala keperluan dan perlengkapan untuk ngecamp ditanggung semua oleh Rizky. Jadi tidak ada yang perlu dibawa Agil dari rumah. Gil, tumben kamu dikasih izin sama orang tuamu. Tanya Ita saat Agil sedang sibuk menatap barang yang akan dibawa. Agil hanya cengengesan mendengar pertanyaan Ita. Dia masih asik melanjutkan menatap barang dan perlengkapan. Pukul 9:30 pagi, mereka berangkat menuju hutan pinus. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dengan berjalan kaki untuk sampai ke tempat itu. Peralatan dan perbekalan untuk camping dibawa oleh ketiga teman Agil. Karena dia dan Ita adalah perempuan, jadi terbebas dari barang bawaan. Mereka berjalan santai, diikuti canda tawa. Menjelang zuhur, mereka baru sampai di tempat yang dituju. Hutan pinus ini terletak di sebuah gunung yang jarang sekali dijamah, jadi masih terlihat asri tanpa jejak-jejak langkah manusia. Pemandangan di hutan ini sungguh sangat indah, karena letaknya yang lumayan tinggi dari kaki gunung, sehingga bisa dengan leluasa melihat pemandangan menakjubkan di bawah sana. Hembusan angin dan suara gemericik kemasan pohon pinus menciptakan irama merdu yang menenangkan hati dan pikiran. Subhanallah, gumam Agil dalam hati sambil menghirup segarnya udara di antara rimbunnya pohon-pohon pinus. Mereka memutuskan beristirahat menunggu azan zuhur, sekalian saja sambil membereskan barang bawaan. Saat selesai dengan kesibukan masing-masing, Agil yang membawa kamera mencoba menjepret alam sekitar. Begitu melihat hasil yang memuaskan, kemudian dia mengajak kawan-kawannya berfoto bareng. gimana kalau di sana aja? Kayaknya lebih keren.
ucap Ita sambil menunjuk sebuah tempat yang mana terdapat tumpukan batu dan tembus ke puncak gunung. Mereka pun mulai menata posisi lalu saling berpose. Untuk jepretan pertama, Agil yang akan memfoto semua temannya untuk percobaan. 1, 2, 3. Agil menghitung agar semua bersiap. Tapi cahaya flash tidak keluar dari kamera. Tampaknya ada yang tidak beres dengan kamera itu. Sesaat kemudian, dia mengulang kembali momen tersebut. Tapi hal yang sama dia temui. Padahal saat menjepret pemandangan sekitar tadi, masihlah berfungsi dengan baik. Dan hal itu berulang hingga 4 kali. Agil pun menjelaskan pada kawan-kawannya tentang kerusakan yang terjadi. Adi yang merasa tidak percaya mengambil alih kamera tersebut. Kemudian mencoba mengambil gambar alam sekitar. Sungguh sangat mengejutkan karena jepretan itu berhasil dengan bagus. Kamera pun diambil alih Adi. Lalu Agil ikut mengambil posisi di antara kawan-kawannya. Begitu Adi selesai menghitung dan mengambil jepretan, lagi-lagi kamera tersebut tidak menyala. Hal itu juga tidak dilakukan sekali saja, namun berulang kali. Aneh, batin Adi. Di tengah-tengah kebingungan itu, Ita mengusulkan agar mencoba mencari tempat lain. Usul itu pun mereka lakukan. Kembali, mereka mencari tempat yang indah untuk berpose. Namun hal yang sama selalu ditemui. Kamera itu tidak berfungsi setiap kali dijepretkan, termasuk di depan tenda mereka. Namun yang membuat semua terheran adalah setiap kali menjepret tempat kosong, kamera itu berfungsi dengan baik. Akhirnya mereka melupakan acara foto-foto. Tidak ada prasangka apapun di hati mereka. Kini mereka akan mencari kayu bakar untuk acara nanti malam. Acara lewatan yang sudah direncanakan sedari beberapa minggu lalu. Di sana mereka berpencar menjadi 2 tim, yang mana Agil bersama Dimas ke arah selatan, sementara yang lain ke arah utara dan barat. Kita harus sudah berkumpul sebelum asar, ucap Adi. Agil dan Dimas sudah berjalan cukup jauh dari tenda. Mereka terus menyusuri hutan mencari kayu bakar. Tapi sungguh sangat aneh. Mereka tidak menemukan satupun yang bisa dijadikan kayu bakar. Tanpa disadari, perjalanan mereka semakin dalam masuk ke hutan. Karena rimbunnya pohon pinus, keadaan di sekitar terlihat sedikit gelap, seperti sudah memasuki petang hari. Dan langkah mereka terhenti ketika melihat sebuah rumah. Tanpa berpikir yang macam-macam, Agil mengajak Dimas menuju rumah itu. Rumah yang bisa dibilang seperti villa, karena bangunannya yang besar berlantai 2, sementara model bangunannya bergaya Belanda. Rumah itu tampak asri, dengan banyak tanaman bunga di sekitaran. Kalau dilihat rumahnya yang bersih dan terawat, pasti rumah ini ada penghuninya, gumam Agil sambil memandang setiap sudut halaman rumah. Gil, bagaimana kalau kita minta kayu bakar sama pemilik rumah ini? Usul Dimas. Agil menyetujui usul Dimas. Mereka berdua lalu menuju pintu rumah, berharap ada orang di dalam. Agil mengetuk pintu rumah itu. Tidak terlihat ada seorang yang mendengar ketukan pintu. Agil dan Dimas bergantian mengetuk pintu itu berkali-kali, tapi tetap saja tidak ada orang yang keluar dari dalam. Lalu Agil mencoba mengintip lewat jendela. Diamatinya sekeliling ruangan di dalam rumah. Tidak terlihat ada orang di dalam. Beberapa saat kemudian, Agil merasa tenang ketika pandangannya tertuju pada perapian yang menyala di sudut ruangan. Perapian itu persis seperti di film televisi.
di mana perumahan luar negeri mempergunakan perapian semacam itu. Dim, perapiannya menyala. Berarti ada penghuninya di dalam, ucap Agil. Kali ini Dimas mendekat dan ikut menyaksikan ke dalam. Kemudian mereka mengetuk jendela kaca sambil mengucap salam. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan orang di dalam rumah. Kalau rumah ini kosong, lalu kenapa rumah ini tampak terawat? Terus, kenapa di dalam ada perapian yang masih menyala? Tanya Agil dalam hati. Mereka yang merasa penasaran mencoba mengelilingi halaman rumah besar itu. Mencoba memanggil seseorang yang tinggal di rumah itu. Tapi tetap saja tidak ada sahutan dari dalam rumah. Dan hal itu membawa mereka berniat untuk meninggalkan rumah. Namun rasa penasaran yang masih menguasai menuntun mereka kembali menengok lewat jendela. Dan bersamaan dengan mata mereka menembus jendela kaca, saat tiba-tiba ada dua pasang mata sangat besar dari balik jendela rumah. Tatapan mata itu merah dan sangat menyeramkan. Anehnya, yang terlihat hanya mata saja, tidak ada wujud yang lain. Agil dan Dimas menjerit sekuat tenaga penuh ketakutan. Tanpa pikir panjang, mereka pun berlari ketakutan meninggalkan rumah itu. Tapi kengerian terus terjadi pada mereka berdua, karena setiap kali berlari cukup jauh, mereka justru balik lagi ke rumah itu. Begitu terus sampai berkali-kali. Dan yang membuat nyali mereka ciut adalah sosok penampakan yang muncul secara tiba-tiba. Sosok itu berwujud seorang nenek dengan tongkat ukur di tangan kanannya. Di mulutnya terdapat susur yang menunjukkan warna merah darah. Sementara di sampingnya adalah sosok seperti tuyul dengan mata menyala merah. Sosok pendek dengan kepalanya yang besar itu terlihat meringis begitu menyeramkan. Sungguh suatu hal yang membuat Agil maupun Dimas diselimuti ketakutan luar biasa. Meski begitu, mereka terus berusaha menghindar dari pemandangan tak kasat mata namun nyata itu. Sementara itu, di samping tenda, Ita, Adi, dan Rizky tampak kebingungan. Mereka yang sudah selesai menata kayu untuk memasak menunjukkan raut wajah emosi bercampur panik. Itu dikarenakan Agil maupun Dimas tidak juga menampakkan diri. Padahal azan asar sudah berlalu dari tadi. Lebih baik kita cari saja mereka. Mungkin mereka sedang bermasalah. Ita berucap penuh kecemasan, disusul melirik jam tangan, yang mana waktu sudah menunjukkan lewat dari perjanjian. Karena tidak ada tanda Agil dan Dimas kembali, akhirnya mereka mulai menyisir hutan pinus ke arah selatan. Menyusuri pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, mengikuti jalan setapak di mana Dimas dan Agil pergi. Dengan rasa khawatir, mereka sekali berteriak memanggil nama kedua kawannya itu. Namun tidak juga ada sahutan dari mereka. Sesaat rasa lapar yang sejak tadi mereka rasakan menghilang, berganti dengan perasaan cemas dan panik memikirkan keberadaan Agil dan Dimas. Sepanjang tepi jalan itu tampak ranting-ranting kering bertebaran. Seharusnya mereka sudah kembali dengan banyak kayu, ucap Adi ketika melihat banyaknya ranting-ranting. Namun tidak ditemukan jejak mereka di sana. Adi bersama Ita dan Rizky kembali melangkah. Mereka terus berteriak memanggil. Beberapa meter kemudian, dari kejauhan, tampak ada orang yang sedang berputar-putar mengelilingi sebuah pohon besar. Dan setelah diamati dengan seksama, ternyata itu adalah Agil dan Dimas yang tampak kebingungan. Dua muda-mudi itu hanya berlarian mengitari pohon besar. Segera saja Adi dan dua temannya berlari ke arah mereka. Keadaan Dimas tidak jauh berbeda dengan Agil. Terlihat keringat mengucur deras di dahi keduanya. Mereka tampak ketakutan memandangi pohon besar yang mereka kelilingi. Sementara Adi, Ita, dan Rizky
mencoba menenangkan mereka. Namun keduanya hanya terdiam, seperti sedang menyimpan rasa takut yang sangat dalam. Di tengah ketegangan itu, secara tiba-tiba muncul burung gagak yang bersuara keras. Burung tersebut terbang mengitari mereka sebelum berjangkar di pohon besar tersebut. Dan di saat itulah Agil dan Dimas tampak saling bertatapan. Pandangan mereka seakan penuh dengan tanda tanya. Aduh, apa yang terjadi? Ucap Agil seperti tersadar dari pingsan. Ita dan yang lain mengucap syukur, lalu segera mengajak Dimas dan Agil kembali ke tenda. Setelah cukup tenang, Agil menceritakan kengerian yang dialami saat bersama Dimas. Yang ternyata rumah yang mereka lihat adalah pohon besar itu. Mereka mengitari pohon seakan mengitari rumah yang ditemui. Dan sosok nenek bersama bocah kecil yang sangat seram masih saja menunggu mereka di halaman rumah Maya itu. Mendengar cerita dari Agil membuat teman-temannya memutuskan membatalkan acara liwetan. Mereka takut jika terjadi hal seram lain yang lebih menakutkan. Mereka pun membereskan semua barang-barang termasuk membongkar tenda. Setelah Agil dan Dimas membaik, segera mereka turun meninggalkan hutan pinus. Meskipun masih terlihat dengan jelas sorot ketakutan di mata Dimas dan Agil. Hari semakin gelap, namun belum juga mereka menemukan jalan keluar. Agil yang masih gemetaran kembali dicekam rasa ngeri. Ingin rasanya dia cepat-cepat sampai rumah. Namun kejadian di luar nalar itu kembali terjadi. Mereka hanya berputar-putar saja tanpa bisa menemukan jalan keluar. Jalan yang seharusnya sangatlah mudah ditemukan, karena di hutan tersebut hanya ada satu jalan menuju pusat tengah hutan. Tapi justru jalan itu seperti tidak berujung. Sepanjang perjalanan, tidak sedikit pun di antara mereka yang bicara. Semua diam dengan pikiran masing-masing. Bukan rasa lelah yang mereka pikirkan, tapi perasaan takut dengan kejadian yang dialami. Akhirnya, Adi mengajak kawannya menghentikan langkah. Lebih baik kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa, ucap Adi. Mereka pun duduk berjajar sambil bersila, lalu memulai doa bersama. Isak tangis ketakutan terdengar sangat pilu di antara barisan pohon pinus. Dan dari situlah terdengar tangis penyesalan dari Ita dan Agil. Ternyata mereka telah berbohong pada orang tuanya saat pergi tadi. Yang mana mereka mengatakan kalau meminta izin untuk belajar di rumah kawannya, yang mengharuskan menginap karena ada kegiatan sholat sunnah di tengah malam. Dan pada nyatanya, mereka justru camping ke hutan pinus yang kini menemui ketakutan luar biasa. Permintaan maaf itu diucapkan secara berulang-ulang pada ibu maupun ayah mereka. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan. Semoga Tuhan menunjukkan kita jalan keluar, ucap Adi memberi semangat. Mereka pun kembali berjalan, melewati gesekan angin yang menerpa dahan pohon pinus. Suaranya terdengar sahdu namun mencekam. Semua tetap berdoa berharap segera menemukan jalan menuju pulang. Namun di hari yang sudah menjelang maghrib, masih saja mereka berputar-putar di dalam hutan. Sangatlah aneh, karena jalan itu selalu menemui titik yang sama. Padahal mereka semua dalam keadaan sadar 100%. Dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pasrah. Adi mengeluarkan senter, lalu menyorotkan ke segala arah. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba kembali muncul burung gagak hitam pekat. Burung itu terbang merendah di depan mereka, seolah ingin agar mereka membuntuti-nya. Dan itulah yang dilakukan. Mereka mengikuti kemana burung misterius itu terbang. Suasana pun mulai mencair saat terdengar azan maghrib bersahutan. Jelas sekali, suara speaker musola maupun masjid itu berada cukup dekat. Dan saat mereka keluar dari hutan pinus, burung gagak itu telah lenyap entah kemana.
Tidak ada seorang pun yang melihat arah terbangnya. Mereka semua mengucap syukur, lalu melangkah pulang, meninggalkan misteri tentang hutan pinus. Setelah beristirahat, mandi, dan sholat di sebuah musola, mereka langsung pulang. Tiba di rumah Rizky sekitar pukul 8 malam, yang di sana orang tua Agil sudah menunggu dengan harap-harap cemas. Ternyata ibundanya merasa ada sesuatu yang kurang baik. Firasat buruk tentang Agil membuat beliau mencari ke rumah teman-teman anaknya itu, yang kemudian ditemuilah tentang acara lewatan yang dilakukan. Agil langsung memeluk erat ibundanya. Maafkan Agil, Bu, ucapnya diselai saat tangis. Dengan lembut sang ibu membelai halus rambut putrinya. Beliau berucap agar Agil tidak mengulanginya kembali. Masih dengan menangis, Agil menyesali semua. Dia pun berjanji tidak akan lagi berbohong pada ibu maupun ayahnya. Beberapa hari kemudian, sepulang sekolah, kelima sahabatnya itu kembali berkumpul di rumah Rizky. Mereka membahas tentang peristiwa yang terjadi di hutan pinus. Awalnya, Dimas ragu untuk ikut berkumpul. Tapi dengan sedikit paksaan dari Agil, akhirnya dia pun ikut ke sana. Begitu sampai, yang setelah film dicetak, hasilnya sungguh di luar dugaan. Di setiap jepretan pemandangan, selalu tampak burung gagak di sana. Mungkin burung itulah yang telah membantu mereka selama dalam kesulitan di hutan pinus. Dan yang lebih mencengangkan adalah satu jepretan yang dilakukan Adi. Tampak Dimas dan Agil berselimutkan bayangan hitam di sana. Padahal seharusnya foto itu gagal, karena kamera tidaklah berfungsi pada saat itu. Mereka saling pandang keheranan. Kemudian mereka putuskan untuk tidak membahas lagi kejadian di hutan pinus. Bagi mereka, apa yang terjadi waktu itu benar-benar di luar nalar. Agil sendiri tidak menyangka bakal menemui kejadian yang membuatnya kapok untuk menampakkan kaki lagi di hutan pinus. Dan sekuat apapun dia, tidaklah mungkin bisa melupakan pengalaman mengerikan itu, yang pasti akan dibahas di setiap waktu, di mana dia dan Dimas menemui sosok nenek menyeramkan. Ditambah lagi dengan seorang bocah yang tidak kalah menakutkan. Matanya belum menyala merah, tatapannya sangat tajam yang terkadang muncul dalam mimpi Agil. Sementara rumah yang dihuni dengan bangunan megah hanyalah berwujud sebuah pohon pinus tua yang sangat besar. Sungguh pengalaman yang tidak terlupakan bagi Agil. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.